Lalu apa? Menunggu antara dua waktu salat. Apa padanya? Jadi antara maghrib dan isya kita duduk dengan pengajian sampai datangnya waktu isya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim juga, senantiasa seorang hamba berada di tempat sholatnya dan dia menunggu antara dua waktu sholat. Lalu malaikat datang hadir di tengah-tengah mereka dan mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati dia. Masya Allah, ini nih kita ini dalam sehari Bapak Ibu sekalian, dia kena waktu desanya atas salam, baik ucapan kita, mata kita, terlintas pikiran-pikiran yang jelek di dalam diri kita, dan semuanya kita tidak lepas dari hal seperti itu. Dan itu tidak sebanding dengan istighfarnya kita dan tobatnya kita. Maka dengan berwudu, maka dengan apa? Menanti dua waktu sholat, kata Rasulullah, akan ada malaikat yang mendoakan kita. Bayangkan dulu malaikat berdoa, ini bawa waktu berdosa atau kumil doa kita ini pengalam taala. Apalagi kalau mana ada yang dosa. Kita tidak pernah berhenti berdosa, berbuat salah di hadapan Allah, tapi kalau kita minta Allah kasih. Apalagi kalau malaikat. Dan apa yang dikatakan malaikat kepada Allah? Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, tak ada berani, turun pembesetan. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Siapa yang mendapat karunia ini? Orang yang menunggu dua waktu sholat. Saya masih banyak asar. Dia nanti sudah bilang, kalau itu nggak perlu kan, sampai ibu ustaz. Jadi apa aja? Dia mesti. Jadi itu menerima sebuah sih kan dia nerima. Perlu hati-hati, apalagi kalau ada nyanyi atau apa, ya. Nah, tapi kalau tidak ada nyanyi, kalau sudah tunggu. Saya pernah lihat beberapa orang pejabat tinggal di dekat rumah. Wah, masih di sini. Bagi itu dia pergi mana? Di sekali ini menurut sudah mengaji. Walau itu keliran, karena sudah berumur orang ini, dia ambil kursi. Dia bilang sama pengurus masjid, saya ambil kursi. Sudah beberapa orang pejabat tinggal di dekat rumah. Satu dari kejaksaan, satu dari Polri, anggota Polres. Dulu itu Kasat Intelkam, Masya Allah. Saya menarik sendirinya, kalau saling saja menganggap mendengar ini sedikit. Kenapa? Karena utamanya besar. Saya ulangi kata Rasulullah SAW, maukah kalian tunjukkan sebuah amalan yang dengannya dosa-dosa kalian diampunkan, dihapuskan, dan derajat kalian ditinggikan di sisi Allah? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mau belum ada tetap hubungan. Apa kata Rasulullah? Isbahul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan yang tidak disukai. Dijelaskan oleh para ulama kita, yang dimaksud dengan kondisi yang tidak disukai adalah misalnya musim dingin. Yo kecil kalau kimat ini, katanya ini gimana sana, ini kondisi yang makari, yang dibenci, yang tidak disukai. Kalau kita bisa sempurnakan wudu itu meskipun kondisi dingin, itu yang dimaksud. Ya, jadi menggunakan air dengan sempurna, membasuh kedua seluruh anggota tubuh dengan sempurna meskipun dingin sekali. Kalau di Indonesia sebenarnya tidak ada di tempat begitu. Kalau di Saudi memang ada namanya musim dingin. Jadi Madinah di Turan ada ada apa ya? Di Turan Madinah apa baru? Belum ya benar. Cuma penjajahan Madinah dia tahu Makukul Barat, Marwah, Aceh. Nah, Madinah sekarang sudah tidak dingin. Saya beberapa kali ke sana, kecuali kalau daerah Lembana itu kan reaknya iya masih dingin. Tapi kalau di sekitar kota itu, aduh, sudah panas, ya sudah biasa. Nah, kalau di Saudi dingin. Kalau masuk musim dingin, masya Allah, dingin sekali. Alhamdulillah saya belum pernah dapat musim dingin di sana. Mau masuk musim dingin pernah. Kalau di sana di Saudi musim panas itu suhu bisa mencapai 50 derajat sampai 55 derajat Celcius. Jadi itu tanda-tanda
boleh kok itu tanda-tanda lamentasi kebiasaan segitiga ditaruhnya mape komen baru malu. Nah makanya orang-orang kalau datang di sini selalu cari ruangan yang ber-AC, karena di sana panas sekali. Tidak ada rumah di sana yang tidak ber-AC. Dia rumah-rumah kecil itu ber-AC karena panas, tidak bisa orang tahu. Tapi kalau dingin sekali. Kalau dingin sekali ya. Sampai berdarah hidung itu jemaahnya. Untuk berdarah hidungnya. Kalau musim haji dan musim dingin, masuk musim dingin, berdarah itu masih ingat kan? Nah, dalam kondisi seperti itu kata Rasulullah SAW, isbatul wudu ala al-makan, sempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak disukai. Itulah yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kathratul khuta ila al-masajid, dan perbanyak langkah menuju masjid. Perbanyak langkah menuju masjid. Makanya seperti yang pernah saya ceritakan dulu ya, itu orang-orang Bani Salimah. Bani Salimah ini sebuah keluarga besar yang terletak di perkampungan Bani Salimah namanya. Jaraknya dari Masjid Nabawi itu sekitar 5 km. Jaraknya sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Orang-orang Bani Salimah begitu selesai dibangun Masjid Nabawi, minta izin sama Rasulullah untuk pindah rumah, pindah perkampungan. Maka dia kalau selesai memiliki tanah proyek ke masih bagi dia itu membela ada jokam semuanya berjamaah. Akhirnya mereka melalui pemimpinnya minta izin sama Rasulullah, izinkan kami pindah ke sekitar Masjid Nabawi. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, apa kata Rasulullah SAW? Diyarukum ya Bani Salimah, diyarukum ya Bani Salimah, tuktab atharukum. Tetaplah di rumah-rumah kalian wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, jangan pindah. Karena sesungguhnya setiap langkah-langkah kalian menuju masjid tercatat sebagai amal saleh. Jadi ini kalau kita leceh, itu kan kalau leceh boleh. Jadi itu leceh, koni boleh. Karena kata Rasulullah, diyarukum ya Bani Salimah, sesungguhnya setiap langkah-langkah kalian ke masjid dicatat sebagai amal saleh. Dalam riwayat yang lebih spesifik Rasulullah SAW mengatakan, kaki kanan menambah pahala, kaki kiri menghapuskan dosa. Tahu kondisi boleh itu Bani Salimah 5 kilo. Akhirnya orang-orang Bani Salimah tidak jadi pindah rumah. Jadi setiap hari mereka berjalan 5 kilo ke Masjid Nabawi, pulang 5 kilo, jadi 10 kilo. Ini rumah ini kan masih 5 kilo. Engkau 5 kilo boleh berangkat 20 berjalan ke Sepak Debur. Tapi gila itu Sepak Debur, mami cutaya. Mau tutup. Mau bilang, yang mana itu? Nah, bencana bulan Pak Abdul kaget, cawin. Jadi itu belum masuk. Iya. Nah, orang-orang Bani Salimah akhirnya tidak jadi pindah rumah. Karena kata Rasulullah, tetaplah di rumah-rumah kalian, karena setiap langkah kalian menuju masjid dicatat sebagai amal saleh. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah sediakan baginya nuzulan. Nuzulan ini kata Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, yang dimaksud dengan nuzulan adalah setiap penyambutan, penghormatan, hidangan yang biasanya diberikan kepada tamu. Jadi kau ketuk kuleta, di bawah bening, di lingai buka, di pandang ropa, di tijat, di tinggi ya sembarang nama. Yang penting kita persediaan. Boleh dulu kalau ada. Ini yang dimaksud dengan nuzulan. Bayangkan Rasulullah SAW menyerupakan penyambutan Allah di surga dengan apa yang biasanya kita lakukan kepada tamu. Man ghada ila al-masjid aw ra'a a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw ra'a. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk salat berjamaah atau untuk ikut pengajian atau untuk beribadah, kerja bakti dan pulang dari masjid,
Allah sediakan baginya hidangan, penghormatan, penyambutan di dalam surga setiap kali pergi dan setiap kali pulang. Inilah keutamaan memakmurkan masjid, melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Namun itu sudah untuk dibuat apa? Biasanya kan kalau orang bekerja, misalnya guru, dosen digaji kalau dia masuk, bukan begitu? Dia digaji berdasarkan jamnya masuk. Dia kalau tidak masuk tidak digaji. Kalau orang datang ke masjid, bukan hanya perginya diberi pahala, pulangnya juga dikasih pahala. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Allah akan sediakan baginya penyambutan, hidangan, penghormatan di dalam surga setiap kali dia berangkat dan setiap kali dia pulang. Maka mari kita bersemangat untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam Sahih, dalam Sunan Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebuah hadis qudsi. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul Yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah pernah berfirman di hari kiamat. Allah akan berfirman pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Ketika itu kita semua ada dan kita insya Allah akan dengarkan firman Allah itu. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul yaumal qiyamah, Allah akan berfirman di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Aina jirani, aina jirani, mana tetanggaku, mana tetanggaku, di mana yang banyak orang, banyak orang. Lalu yang kita hadapi, dia Allah Ta'ala. Nah, perjuangan dia esek kembali buat. Apakah Allah juga punya tetangga seperti kita punya tetangga? Makanya jangankan kita, malaikat juga bertanya. Wa taqulul malaikah, maka para malaikat pun bertanya, Rabbana faman yanbaghi an yujawiraka? Faman yanbaghi an yujawiraka? Wahai Tuhan kami, siapa orang-orang yang disebut sebagai tetanggamu itu? Siapa orang yang pantas menjadi tetanggamu itu ya Rabbana, wahai Tuhan kami? Apa jawaban Allah? Aina ummarul masajid? Aina ummarul masajid? Mana orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid? Mana orang-orang yang ringan kakinya menuju masjid? Mana yang ringan, yang tulus hatinya untuk datang salat berjamaah di masjid dan melangkahkan kakinya? Mereka adalah tetangga-tetangga Allah pada hari kiamat. Allah. Jadi siapa tetangganya Allah pada hari kiamat? Orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah dan memakmurkan masjid. Apalagi yang mengurus masjid, itu di masjidmu, itu di masjidmu, Masya Allah. Ya. Jadi mereka tetangga. Nah, yang dimaksud tetangga di sini adalah kemuliaan dan kehormatan, perkataan, gelar kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama di dalam ayat suci Al-Quran ketika Allah berfirman, "Wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan mudha'afah." Dan barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, Allah tak butuh pinjaman. Lalu kenapa disebut pinjaman? Ketika kita bersedekah ke masjid, ke anak yatim, Allah menjadikannya sebagai sebuah transaksi yang seperti transaksi kita dengan sesama manusia, pinjam meminjam. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, dan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan kembalikan pinjaman itu dengan jumlah yang berlipat ganda. Nah, kata para ulama tafsir, antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Allah menyerupakan interaksi dengan dirinya seperti interaksi satu manusia dengan manusia lain sebagai bentuk kemuliaan dan keistimewaan bagi mereka. Makanya dulu seorang sahabat Abu Dahdah pernah kita ceritakan Abu Dahdah ketika dengar ayat ini. Siapa Abu Dahdah? Ada yang ingat Abu Dahdah? Ya, pemilik kebun kurma di Kota Madinah.
Abu Dahda ketika ayat ini dibicarakan oleh Rasulullah, disampaikan, karena itu Rasulullah kalau terima ayat, terima surah langsung disampaikan kepada para sahabat. Maka surah Al-Baqarah ini Rasulullah bacakan di hadapan para sahabat. Wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Dan barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, Allah kembalikan pinjaman itu dalam bentuk jumlah yang berlipat ganda. Abu Dahda radhiyallahu anhu langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, apakah Allah menerima pinjaman kita? Ya kok dipinjemin Allah Ta'ala terima? Rasulullah mengatakan iya, dia terima pinjaman. Ini dalam sebuah Muslim. Apa kata Abu Dahda? Kalau begitu ya Rasulullah, aku pinjamkan kebunku yang ada di kota Madinah untuk Allah. Apakah Allah butuh kebun? Yang dimaksud adalah disedekahkan kebunnya untuk kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kebunnya Abu Dahda itu dia beri nama Al-Junainah. Jadi dulu orang Arab, termasuk sahabat, termasuk Rasulullah suka memberi nama propertinya. Jadi Rasulullah itu memberi nama untanya, memberi nama keledainya, memberi nama pedangnya. Untanya Rasul namanya Al-Quswa. Al-Quswa. Ya. Nah, sahabat ini Abu Dahda menamai kebunnya Al-Junainah. Jadi kemudian kalau kasih lo ke Al-Junainah berarti lo juga di kebun. Sekarang banyak itu mobil-mobil yang dikasih nama. Kalau Mangkurbo, Portilolo, bukan? Ya kan? Ya, Papa Duster, Papa Pulsa, Papa Kopi, Papa Pusing. Ini kau kira ini, nah dikasih nama, amin. Ya, ya tujuan subuh, tujuan rupiah. Nah, ketua pemburu dolar. Nah, apa kata Abu Dahda? Saya berikan, saya pinjamkan kebunku ini Al-Junainah yang berisi 600 pohon kurma. Pohon kurma, tanya betapa baca. Kalau pohon tomat berarti bisa dikira-kira kalau 600 pohon tomat itu nama bela, itu nama meluar. Namanya sering kenapa? Jika sudah PDP. Kalau kurma, satu pohon dengan pohon yang lain itu berjauhan. Akhirnya Rasulullah bilang kalau begitu kita lihat dulu, mari kita lihat di kebun. Maka berjalan dia. Abu Dahda ini di depannya Rasulullah mengantar. Begitu sampai di kebun itu ternyata Ummu Dahda istrinya Abu Dahda sama anaknya masih kecil, anak perempuan sedang makan kurma. Sementara panen kurma belum. Sementara anak agak sana makan kadar kurma ya. Semua kurma. Begitu sampai di situ Abu Dahda bilang, ya Ummu Dahda, mana Dahda, Ummu Dahda, asulna 10 tundi. Ummu Dahda mengatakan kenapa? Dia bilang, sesungguhnya kebun kita ini saya sudah pinjamkan kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Ya kau maupun rezeki sarwa. Astagfirullah. Nama aku ya. Sumpah aku dulu baru. Mana muslim sekali apa nak? Aktif muasa ya aku. Ada yang begitu. Ya wasum bagi diri masjid tak pernah tidak kafir. Hadiah aku tuh betul-betul. Sertifikasiku tuh lihat kira tak pilihan lah. Kamu cik. Mudah-mudahan bukan apa yang kebun. Lalu apa kata Ummu Dahda? Rabihal bayya Abu Dahda. Rabihal bayya Abu Dahda. Wahai Abu Dahda, sungguh beruntung jual belimu dengan Allah. Arab ini dah maka dia tak jatuh. Malah dia senang. Gembira, alhamdulillah. Semoga beruntung perdaganganmu dengan Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kebunmu ini akan kembali engkau temui di dalam surga dengan tandan-tandan kurmanya, dengan pohon-pohon kurmanya persis yang kau lihat sekarang. Semuanya engkau temui kembali di surga. Apa kata Abu Dahda? Ya Rasulullah, bisakah juga aku kembali bertemu dengan istriku dan putriku yang masih kecil? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, termasuk istri dan putrimu sama-sama penghuni surga dan aku kembali dipertemukan di dalam surga Allah. Jadi saya lebih rendah sedikit
keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kelihatan itu keluarga di kalangan para sahabat generasi pertama si kompak itu kita. Ya, mungkin kalau keluarga di sana itu mau bilang itu. Ya mungkin ambil daripada ini nama kata di toko itu. Malah tadi polis. Ya mudah-mudahan tapi hal baik yang ada sungguh beruntung, semoga beruntung berjualan jual beli itu ya Abu Dhahab. Nah, ini kira-kira jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan malam ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang.